Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Safitri dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait pengujian aksesibilitas. Nah, apa itu pengujian aksesibilitas? Pengujian aksesibilitas adalah jenis pengujian perangkat lunak untuk memastikan aplikasi bisa digunakan oleh penyandang disabilitas seperti buta, tuli, buta warna, gangguan motorik, lanjut usia, dan lain-lain, termasuk dalam kategori pengujian usability. Nah, teknologi bantu yang digunakan dalam pengujian aksesibilitas, yang pertama ada pengenalan ucapan, mengubah suara menjadi teks, screen reader, membaca konten layar untuk penggunaan tunanetra, membesar layar, memperbesar tampilan untuk penglihatan buruk, lalu terakhir keyboard khusus untuk pengguna dengan keterbatasan motorik. Nah, mengapa sih pengujian aksesibilitas itu penting? Yang pertama, untuk melayani pasar penyandang disabilitas. 20% populasi itu memiliki disabilitas. Lalu yang kedua, mematuhi peraturan seperti ADA atau Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika atau US, DDA atau Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas yang berada di UK dan Australia. Yang ketiga, menghindari tuntutan hukum, contohnya kasus NFB vs Amazon, Target, dan AOL. Nah, jenis disabilitas yang didukung dalam pengujian aksesibilitas itu ada 5. Yang pertama visual, buta warna, penglihatan buram, fisik itu tidak ada menggunakan mouse atau keyboard dengan baik, kognitif, kesulitan memahami skenario kompleks, literasi, kesulitan membaca, dan pendengaran, tuli atau gangguan pendengaran. Cara melakukan pengujian aksesibilitas itu ada 2 cara. Yang pertama manual dengan melibatkan pengguna disabilitas, fokus pada pengalaman nyata. Lalu otomatis itu menggunakan alat bantu untuk evaluasi yang cepat. Contoh pengujian berdasarkan jenis disabilitas dan tunanetra itu menggunakan screen reader seperti JAWS dengan memastikan navigasi, label, dan deskripsi alt text itu tersedia. Lalu buta warna, menghindari warna tunggal sebagai penanda penting dan gunakan outline kontras tinggi. Penglihatan buram, hindari teks kecil, layout itu harus tetap terbaca saat diperbesar. Disabilitas fisik, navigasi itu harus bisa lewat keyboard, dan disabilitas pendengaran, video atau audio itu harus punya teks alternatif. Contoh kasus uji pengujian aksesibilitas seperti apakah suatu aplikasi itu menyediakan padanan keyboard untuk semua operasi mouse dan jendela. Lalu apakah instruksi diberikan sebagai bagian dari dokumentasi atau manual pengguna? Apakah mudah untuk memahami dan mengoperasikan aplikasi menggunakan dokumentasi? Lalu ada apakah tab diurutkan secara logis untuk memastikan navigasi lancar? Dan apakah tombol pintas itu disediakan untuk menu? Terakhir, apakah aplikasi itu mendukung semua sistem operasi? Alat-alat pengujian aksesibilitas populer, pertama ada web itu untuk validasi manual dan itu gratis. Ada tahu untuk uji sesuai WCAG W3C, lalu Chrome Accessibility DevTools untuk audit aksesibilitas, lalu ada Quick Pack Tester untuk cek cepat via bookmark, Designer IBM untuk simulasi pengguna tunanetra, Web Anywhere pembaca layar berbasis web, dan terakhir WAT atau Web Accessibility Toolbar untuk tambahan untuk IE dan Opera. Jadi ada contoh studi kasus pengujian aksesibilitas pada website e-commerce shopping. Tujuannya untuk memastikan bahwa situs shopping ini dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, pengguna dengan keterbatasan motorik, dan buta warna. Nah, langkah-langkah implementasinya yang pertama dengan identifikasi halaman utama, identifikasi halaman produk, identifikasi formulir checkout, identifikasi menu navigasi, dan identifikasi video promosi. Nah, untuk pengujian manualnya dengan menceklis aksesibilitasnya
dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah semua fungsi dapat diakses menggunakan keyboard saja? Lalu apakah urutan tab logis navigasi dengan tombol tab? Lalu apakah elemen form memiliki label yang jelas? Apakah gambar memiliki alt text? Apakah tombol atau tautan itu memiliki nama yang deskriptif? Dan apakah warna memiliki kontras yang cukup? Dan untuk simulasi penggunaan pembaca layar atau JAWS atau NVDA itu membuka halaman produk dan memastikan semua informasi produk itu dibacakan dengan benar. Lalu untuk menavigasi menu, pembaca layar itu menyebutkan nama link dan struktur menu, dan mengecek tombol tambah ke keranjang disebut sebagai tombol. Penggunaan pengujian otomatis dan alat yang digunakan itu ada 3. Pertama ada wave atau web aim, itu untuk mendeteksi masalah alt text, label form, dan struktur heading. Lalu yang kedua ada X-Chrome extension, itu untuk audit aksesibilitas otomatis. Yang terakhir ada color contrast checker, untuk memastikan rasio kontras warna minimal 4,5:1. Contohnya hasil deteksi dari alat yang digunakan, wave itu gambar banner tidak memiliki alt text, dengan memperbaiki dengan menambahkan ALT sama dengan diskon Ramadan 50%. Dan contoh kedua ada X, tombol checkout tidak memiliki nama, dengan ditambahkan area label checkout. Nah, simulasi pengguna disabilitas untuk tunanetra menggunakan pembaca layar untuk menyelesaikan pembelian. Disabilitas motorik menggunakan navigasi seluruh proses pembelian tanpa mouse, hanya keyboard. Dan buta warna itu menggunakan mode buta warna di plugin Chrome untuk melihat apakah tombol penting masih terbaca dengan baik. Untuk rekomendasi lanjutan dari studi kasus ini, sediakan teks alternatif untuk semua video, buat panduan pengguna dengan disabilitas, dan melakukan uji coba langsung dengan pengguna disabilitas atau user testing. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.